فاستبقوا الخيرات. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. La haula wa la quwata illa billah. La yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala shawaba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rahmatika ya arhamar rahimin. Untuk pertemuan kali ini kita sampai pada pembahasan surat At-Thariq. At-Thariq yang kono ning buku panduan sampean ning halaman 251, 252. Ada beberapa pengantar sebelum kita membahas yang namanya At-Thariq. Karena At-Thariq, bicara soal At-Thariq ini cukup panjang, apalagi pembahasannya cukup luas jika mengacu pada kajian tafsir kontemporer. Sampean bisa catat untuk awalan sebelum masuk ke pembahasan At-Thariq. Ada sebuah hadis, hadis ini hasan sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nomor hadisnya 16.368. Sampai bisa cari sendiri. 16.368. Saya bacakan, sampai catat poinnya. Nah, hadis ini yang nantinya mendasari fadhailus surah. Fadilah-fadilahnya dari surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'an, yang secara spesifik ini juga berbicara mengenai At-Thariq. Surat At-Thariq juga termasuk di dalam pembahasan hadis ini. Saya bacakan. Hadatsana Sulaiman bin Dawud anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala uqtitu makanat Taurah. Aku diberikan pengganti dari kitab Taurat. Pengganti dari kitab Taurat itu as-sab'ah, berupa 7. Uqtitu makana Zabur, aku diberikan pengganti dari kitab Zabur dengan al-mi'in. Sebutannya al-mi'in, yang kedua ini al-mi'in. 100, ratusan. Wa uqtitu makana lil Injil mathani, dan saya diberikan ganti oleh Allah dari kitab Injil dengan yang namanya al-mathani, yaitu surat yang terulang-ulang membacanya dalam setiap rakaat sholat. Artinya sing endek-endek. Yang selanjutnya, yang terakhir, wa fuddiltu, dan aku diberikan fadilah, kelebihan-kelebihan, tambahan-tambahan oleh Allah bil mufassal, dengan surat-surat mufassal. Jadi janeng Al-Qur'an itu dibagi papat ya. Sing pertama, Quran itu dawa-dawa. Surate dawa-dawa. Sing surate dawa-dawa iku
Ono pitu apa ae surat dawa-dawa. Tahapan Quran yang pertama dengan surat panjang-panjang atau As-Safi itu ono suratnya ono pitu. Al-Baqarah. Terus Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-A'raf, Al-Anfal, Al-An'am, terus kurang siji Al-Maidah. Nah itu pitu. 7 ini dikatakan oleh Imam Baihaqi As-sabi' fi hadil hadis as-sabi'ut tawil, sesuatu yang panjang, 7 yang panjang. Nah, ngono bahasa. Wal mi'in, dan yang dinamakan al-mi'in kullu suratin waligdu mi'atan ayah wasaidan. Sementara makna al-mi'in adalah semua surat yang jumlahnya 100. Antara kiwa tengene 100. Apa nomor loro itu? Sedang. Terus yang berikutnya baru al-mathani. Al-mathani itu surat-surat yang di bawah 100. Surat-surat yang di bawah 100 ayat itu ono neng juz piro? Juz piro? Umumnya nang juz 30. Selebihnya dari itu adalah surat-surat mufassal atau surat-surat yang lebih pendek dari itu. Loh, tahapan keempat itu al-mufassal. Apa artinya mufassal? Sekat-sekat. Artinya endek-endek, surat itu endek-endek. Nah, surat endek-endek iki fadilahe surat sing gak ono ning Zabur, ning Injil, ning Taurat. Dadi ono surat ning jerone Al-Qur'an sing surat iku gak dikekno Gusti Allah, gak dibahas karo Gusti Allah ning jerone Injil, Taurat, Zabur. Ini merupakan fadilah dari surat Al-Qur'an. Nah, at-Thariq ini bagian dari surat-surat al-mufassal. Ngono lho. Jadi pembahasan surat at-Thariq gak ono ning Injil, ning Zabur, ning Taurat. Ono ya mek gur ning Al-Qur'an to. Nah, al-mufassal sendiri nek menurut At-Tahrir wa Tanwir, dalam At-Tahrir wa Tanwir itu dibagi telu ya. Sampeyan eling-eling dibagi telu. Surat mufassal itu dibagi telu. Siji mufassal at-tiwal. Surat mufassal sing dawa. Nah, surat mufassal sing dawa itu dimulai surat Qaf sampai surat Mursalat. Akhir juz 29. Nomor loro mufassal wasat, tengah-tengah. Nah, mufassal wasat iki dimulai dari surat An-Naba sampai Ad-Duha. Berarti at-Thariq itu termasuk sing apa? Mufassal apa? Mufassal wasat, sing tengah-tengah. Sing terakhir sing nomor 3 mufassal qasir. Mufassal sing endek-endek, yang pendek-pendek. Dimulai dari surat Al-Insyirah sampai akhir Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an, surat Al-Qur'an yaitu An-Nas. Nah, itu. Jadi itu salah satu fadilahnya surat At-Thariq. Ada lagi fadilahnya surat At-Thariq, cuman sayangnya hadisnya palsu. Unine hadise intine ngene, sapa wong sing maca surat At-Thariq bakal oleh kabecikan, bakal memperoleh kebaikan 10 kali lipat dari hitungan bintang.
piro jumlah bintang. Nah itu dipingno ping 10. Cuman sayangnya hadisnya palsu. Nah, ini yang Hasan Sahih yang tadi yang saya sampaikan. Mari kita masuk ke dalam pembahasan at-thariq. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmu tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yawma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Wasama'i wathariq, demi langit dan yang datang pada malam hari. Sampai kemarin sudah saya beritahu mengenai wawu qasam, sumpah. Nah di dalam at-thariq ini juga diawali dengan sumpah. Wawune ku wawu qasam. Nanti suatu saat akan saya jelaskan macam-macamnya qasam. Kalau waktunya cukup, besok-besok aja. Wasama'i wathariq, demi langit dan yang datang pada malam hari. Loh, kok iso artine wathariq itu sesuatu yang datang pada malam hari? Nanti kita bahas. Di dalam Mufaros, Muhammad Fuad Abdul Baqi menerangkan wa waqa al-qasam bi makhluqaini azimaini fihi ma dilalah ala azimi qudrah khaliqihima huma as-sama wan nujum. Adanya sumpah yang disebutkan oleh Allah dengan menggunakan dua nama makhluknya itu mengindikasikan atau mengisyaratkan atau bahasai kanggo mengagungkan, li takzim, mengagungkan pembahasan ayat ini. Jadi ayat ini benar-benar dahsyat karena dimulai dengan qasam. Lah kok dahsyat? Karena membahas dua makhluk Allah yang juga dahsyat. Diciptakan Allah dengan tidak main-main, yang namanya as-sama dan al-thariq. Nah, sekarang kita masuk ke dalam apa itu at-thariq. Al-thariq nek di dalam Mufahros Muhammad Fuad Abdul Baqi itu menghubungkan at-thariq itu ada hubungannya dengan at-turuq. Makna asalnya itu jalan. Nah, budayane wong Arab biyen, zaman biyen, budayane wong Arab zaman biyen, nalika mertamu bengi-bengi, ketika bertamu pada malam hari ke rumah seseorang, saudaranya yang lain atau temannya, sahabatnya, itu ketika bertamu itu adate wong Arab iku mengetuk pintu. Tuk 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 tuk. Nah itu terjadi di malam hari atau mengetuk tiang-tiang yang ada di depan rumah. Tuk 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 sebagai tanda bahwasanya yang datang itu tamu dan harus dijamu. Kudu disuguhi, kudu disumanggakno. Nah, ngono budaya wong Arab. Saya kira itu juga budaya kita. Tuk 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 tuk. Assalamualaikum. At-thariq diambil dari kata at-turuq yang namanya mengetuk. Sesuatu yang datang pada malam hari dan mengetuk. Tuk 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 tuk. Nah, hal ini juga selaras dengan pendapatnya Profesor Dr. Ali Jum'ah. Juga selaras dengan pemaparan yang dijelaskan dalam tafsir Al-Mukhtasar. Secara etimologi, at-thariq itu berarti mengetuk dengan suara yang terdengar keras. Bisa juga dipakai untuk menyebut orang yang berjalan dengan kaki.
Lapo orang yang berjalan dengan kaki juga disebut at-thoriq? Karena ketika kaki melangkah itu menumbuk tanah, bunyinya duk 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 duk, duk duk duk. Sampai nek nang lantai 2 peluwayon krungu apa enggak tekok ndisor. Lah gedebak ngono ya. Iku duk 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 duk. Nah, iku mengetuk. Iku jenenge at-thoriq. Maka alat yang digunakan untuk mengetuk juga disebut apa? Disebut apa? Al-matruqah. Palu itu bahasa Arab al-matruqah. Alat yang digunakan untuk mengetuk. Nah, itu dari sebagian pendapat ulama-ulama tafsir. Tapi ada beberapa pendapat yang lain dari tafsir Juz Amma yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, bahwa at-thoriq adalah bukan diartikan sebagai orang yang mengetuk pintu. Siji maneh berkembang lagi maknanya. Kalau menurut Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, bukan diartikan sebagai sesuatu yang mengetuk. Tapi at-thoriq di sini dijelaskan sendiri oleh Allah dengan ayat yang berikutnya. Wa ma adraka mat-thoriq, penjelasannya an-najmut thaqib. Berarti ini Al-Qur'an sedang menjelaskan dirinya sendiri dengan ayat yang lain. Iki istilahnya jenenge apa? Tafsir bil ayat. Ana sing tafsir bil hadis, ana sing bil qaul dan lain sebagainya. Nah, at-thoriq di sini dijelaskan bahwa Allah menjelaskannya sebagai an-najmut thaqib di ayat yang berikutnya. Inilah yang dimaksud dengan at-thoriq, yaitu yang bermakna bintang, an-najm. At-thoriq itu an-najm, disebut an-najm. Kenapa disebut bintang? Karena datangnya pada malam hari. Lentang itu ketoke nek bengi. Nek awan mosok ketok. Ketok apa gak? Gak ketok. Ketoke nek bengi tok. Maka perkembangan makna yang lain adalah sesuatu yang datang pada malam hari. Nah, bintang ini sifatnya umum kalau menurut Muhammad bin Saleh, karena didahului dengan an-najm. Ono alif lam. Alif lam itu sifatnya al-jins, umum. Bintang yang bercahaya, bintang yang berpijar, bintang sing murup dan lain sebagainya, umum. Bintang opo ae. Cuman ada perbedaannya kan. An-najm sama al-kawakib itu beda. An-najm itu bintang, sampean catat. An-najm itu bintang yang berpijar dari dalam dirinya sendiri. Sedangkan al-kawakib bintang yang tidak bisa berpijar tanpa pantulan dari bintang yang lain. Contohnya apa? Bulan. Bulan itu gak sok murup dhewe. Bulan niku anane bulan iku sok murup ketok didelok mata iku karena pantulan dari cahaya matahari. Sing diarani an-najm ya matahari, sing al-kawakib iku bulan. Nah, pembahasan dalam at-thoriq ini masuk dalam an-najm. Berarti at-thoriq itu bintang yang terlihat dalam kegelapan di waktu malam yang bisa memancarkan cahaya dari dirinya sendiri. Sedangkan kalau menurut Imam Jalalain gimana? Asluhu kullu atin lailan minhu an-nujum litulu'iha lailan. Sing dimaksud at-thoriq itu pada asalnya berarti dari segala sesuatu yang datang pada malam hari, antara lain ialah bintang-bintang. Podo pendapatnya karo Imam Ibnu Katsir. Karena bintang-bintang itu baru muncul atau dapat terlihat ketika gelap atau malam hari. Ada studi kasus mengenai at-thoriq. Sampai bisa nanti cek di jurnal-jurnal ilmiah.
studi kasus, sampai mungkin pernah dengar ketika ada astronot Tiongkok, astronot Cina, satu-satunya astronot pertama kali dari Cina yang mengangkasa itu namanya Yang Liwei. Yang Liwei itu astronot yang diutus oleh Cina untuk mengangkasa. Dia itu punya pengalaman yang sedikit mencengangkan. Ketika dia di luar angkasa itu menemukan keadaan yang janggal. Jadi ketika dia di sana, wong jenenge angkasa, jenenge langit. Ketika sesuatu sudah membumbung tinggi atmosfer itu udara berkurang. Semua jadi hampa. Semua jadi sunyi. Tapi pada suatu saat dia mendengarkan bunyi duk 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 duk. Hal ini dilansir dari BBC ketika dia diwawancarai. Dia penasaran apa iku sing krungu duk 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 duk. Nah, ini kalau dikorelasikan dengan atorik, sesuatu yang dapat mengetuk. Kalau kita ambil maknanya atorik itu dari sesuatu yang mengetuk. Ini kalau dikorelasikan, maka pada dasarnya firman Allah yang namanya atorik itu sangat ilmiah banget ya. Sudah bisa dibuktikan dalam keilmuan atau sains. Padahal 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi ku ya burung ngerti sing jenenge pesawat. Burung ngerti sing jenenge satelit. Tapi Kanjeng Nabi wis oleh firman Gusti Allah yang muatannya secara substansial baru kita pahami saat ini. Coba bayangkan betapa modernnya Al-Qur'an di waktu itu. Bandingannya loh ya, Pak. Al-Qur'an wis ngomong 1400 tahun kepungkur, awak dhewe kait ngerti saiki. Coba senggang waktunya. Senggang waktunya 1400 tahun itu manusia dalam peradaban yang bodoh. Al-Qur'an sudah lebih maju dari itu. Bandingannya sampai sama, mangkane diarani dahsyat karo Muhammad Fuad Abdul Baqi. Mangkane secara substansial wasama iwat torik, adanya wawu kosam itu menandakan, mengindikasikan ini hal yang benar-benar hebat, dahsyat. Itu kalau dikorelasikan dengan studi kasus, fakta yang telah terjadi. Namun saya garis bawahi, dikaitkan atau tidak, Al-Quran ini berusaha kita hubung-hubungkan dengan sesuatu yang ilmiah atau tidak. Terus kita tercengang dengan hasil penelitian atau riset ilmiah, itu tetap tidak meninggikan atau menurunkan derajat Al-Quran. Al-Quran gak diilmiahno ambek menungso, ambek uteke menungso, iku wis ilmiah karepe dhewe. Sudah jauh lebih ilmiah daripada pandangan menungso. Dadi mbok hubung-hubungno utawa gak mbok hubung-hubungno, Al-Quran itu masih ilmiah dengan sendirinya. Sudah lebih dahsyat dari cara pandang kita. Lanjut ayat kedua. Wa ma adraka ma tariq, lan ana ta weruh sira ka Muhammad apa iku atorik. Apakah kamu tahu apa itu atorik? Loh, ditakoni maneh. Kok dibalan-baleni sih ya? Wa ma adraka ma tariq. Apa sih gurung cetha? Nah, iki maksudnya dalam Al-Mufarras, wa ma adraka, kata wa ma adraka dimana istifham mustakmal fi ta'dhimil amr. Diulangi lagi oleh Muhammad Fuad bahwasanya kata ma adraka, kata tanya ini itu menandakan bahwasanya hal ini benar-benar dahsyat, hal ini benar-benar penting untuk kita paham. Dilanjutkan pada ayat ketiga sebagai penjelas tafsir bil ayah yang Al-Quran ini berusaha menjelaskan dirinya sendiri. Apa sih atorik itu? An-najmut taqib, yaitu bintang yang cahayanya menembus. At-taqib itu sesuatu yang dapat menembus.
Qatadah dan yang lainnya mengatakan bahwa sesungguhnya bintang dinamakan At-Thariq tiada lain karena ia dapat dilihat di malam hari sedangkan siang tidak dapat kelihatan. Hal ini diperkuat dengan apa yang disebutkan di dalam hadis sahih yang mengatakan naha ayatrukar rajul ahlu turuqan. Nah, ini jarine Imam Ibnu Katsir bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, intinya melarang kita untuk mendatangi keluarga kita ketika larut malam, soalnya dikhawatirkan mengganggu. Illa tariqan yatruku bil khair ya Rahman, kecuali kedatangan di malam hari itu unjung-unjung pas wayah dalu itu membawa kebaikan. Contohnya apa? Sampai wis turu jam 11:30 dalu, omah sampai tak dodok. Ya fulan. Lho ono apa? Sampean kan kuaget. Iku jane gak oleh, tapi gak apa-apa nalika iku membawa kebaikan. Ya fulan, sampean ngengakno lawang. Ono apa cak sampean kok dodok-dodok? Sepeda motormu burung mbok lebokno. Engko nek dicolong maling ya apa? Nah, iku membawa kebaikan, membawa kabar baik. Sandalmu burung mbok lebokno, mangko nek dicolong tanggamu ya apa? Bareng bersama. Bongi dodok-dodok. Ya fulan, ono apa? Aku tolong gaekno wedang kopi kok. Lah iku ganggu jenenge. Iku gak oleh. At-Thaqib itu maknanya cahaya yang menembus. Ibnu Abbas mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah cahaya yang terang. As-Sardi mengatakan makna yang dimaksud ialah menembus setan-setan apabila dilemparkan kepadanya. Ikrimah juga sependapat bahwa At-Thaqib itu adalah cahaya yang menembus setan-setan. At-Thaqib ini An-Najmu Thaqib itu ada tiga fungsi. Secara fungsional At-Thaqib itu punya 3 manfaat. Bintang yang terang, yang cahayanya menembus kegelapan, memecah kegelapan, melubangi kegelapan. Itu secara fungsional ono 3 manfaatnya. Nanti saya jelaskan. Kita lanjutkan dulu. Nah, ada korelasi bil ayah. Ada hubungan At-Thaqib ini dengan ayat-ayat di dalam Al-Qur'an, ayat-ayat lain di dalam Al-Qur'an. Iki dalam surat Shafat ayat 6 sampai 10. Ada di situ? Ada. Nek ono sampean catet. At-Thaqib ini ada hubungannya dengan As-Shafat ayat 6 sampai ayat 10. Jika At-Thaqib ini diartikan atau ditafsiri sebagai bintang yang menembus setan-setan. Ngono lho. Coba dibaca. Ada di situ? Ada. As-Shafat ayat 6 sampai 10. Inna zayyanna, sampai simak aja. Pokoknya sampai catat. Iki tafsir bil ayahe ono hubungannya ambek surat iki, ayat iki ngono. At-Thaqib iku ono hubungannya ambek iki. Nah, saya bacakan As-Shafat ayat 6 sampai 10. Inna zayyanna sama'ad dunya bi zinatil kawakib. Nah, itu yang pertama. Sesungguhnya aku telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang. Wa hifdhan min kulli syaiton maridin, dan telah memeliharanya dengan sebenar-benarnya dari setiap setan
setan-setan yang durhaka. La yasammauna ilal mala'il a'la wa yuqdafuna min kulli janib. Setan-setan itu tidak akan dapat mendengar pembicaraan para malaikat di atas sana. Dan mereka akan dilempari. Wa yuqdafuna, disawat dari segala penjuru, dari segala arah. Dukhuran walahum adabun wasib ila man khatifal khatfata fata taba'ahu shihabun thaqib. Nah, dilemparinya setan itu tadi untuk mengusir mereka, dan bagi mereka siksaan yang kekal. Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicaraan, maka ia dikejar oleh suluh api yang terang. Shihabun thaqib. Loh, bahasa istihabun thaqib. Odo karo aktorik ayat telu at-thaqib. Thaqib itu sesuatu yang terang, yang menyala. Sulak apa bahasa Jawa sulak itu apa? Sulake geni. Sampeyan ngerti sulake geni? Serongote geni. Apa bahasanya? Pijar. Paham kan? Terus korelasi bil ayah yang kedua sampeyan catet nang Al-Mulk ayat 5. Laqad zayyana sama ad-dunya bima sabiha wa ja'alnaha rujuman lisayatin wa aqadna lahum adzabas syair. Oh no. Sesungguhnya kami telah menghias langit zayyana samaa yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat pelempar setan, rujuman lisayatin, alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Rujuman lisayatin iku nek miturut Fathul Qadir, kalau di dalam Fathul Qadir iku ar-rujumi fil lughah huwa ar-rumya bil hijar, nyawat nganggo watu. Dadi lentang ku disawatno, bintang ku disawatno nang setan. Celorot. Sampeyan kan kadang nek meluma ning dhuwur lemah, ning dhuwur tingkat, beber kloso, kadang iku ana celorot, ngono ya. Ketok ta gak nek bengi-bengi? Celorot lentang lugur, ya gak mesti bendinono. Iku sak kala tok. Celorot. Nah, iku lentang sing disawatno karo para malaikat ning setan-setan ning jin-jin sing mencuri-curi berita dari langit. Bahkan dijelaskan di dalam hadis ini. Carane setan, carane jin nek nyolong informasi teko langit itu ngene aja. Tumpuk-tumpuk. Sahabat ada salah satu sahabat yang menjelaskan itu ngene, dijelaskan dengan isyarat ngene. Driji 5, iki setan siji, loro, telu, papat, 5 tawuru sampai langit itu tumpuk-tumpuk ngene aja. Sunggi-sunggian. Lho kok gak tau tuh manjane gak ketok. Iki ukurane iman. Ukurane ngene iki iman. Sunggi-sunggian sampai tutuk ndukur langit kanggo nguping berita sing ana ning langit, pembicaraan yang lain. Setan sing paling dhukur dhewe nang dhukur dhewe, jin sing nang dhukur dhewe. Nek wis oleh informasi bisiki setan sing ana di sore mang. Nomor 2 bisiki ana nomor 3 terus mudhun maneh ning donya. Saben mudune berita iki ning jin, antara yang jin yang satu dengan yang lain, setan yang satu dengan yang lain, iku dicampur dengan kedustaan. Baru diinformasikan ning dukun. Kancane dukun iku jin-jin iku.
iku sing senengane nampa berita teko langit sing wis kecampuran karo barang sing goro. Dioplos sampe para setan. Dioplos. Nah, iku ceritane nalika sunggi-sunggian nek konangan malaikat disawat ambek lentang. Bintang bayangno bintang. Matahari kan salah satu dari bintang. Ya. Lah iku lho disawatno ambek para malaikat. Kongkon karo Gusti Allah nyawat para malaikat iku celorot. Iku jenenge An-Najmut Tsaqib ngono. Cerita iki koyo ngene iki mang, riwayat sing koyo ngene iki mang sampean iso temokno ning hadis riwayat Bukhari. Nomor hadise 4800. Nah, iku kok sampean cek dhewe. Duwa apa hadise nyeritakno ya iku mang para malaikat sawat-sawatan iku nyawati setan iku mang. Nah, secara garis besar An-Najmut Tsaqib bintang yang cahayanya menembus sing istilah lainnya sebelumnya tadi disebut dengan atorik ku ya berarti An-Najmut Tsaqib bintang yang bercahaya iku manfaatnya ono beberapa manfaat secara fungsional ada beberapa manfaatnya. Yang pertama sampean iso nyatet menurut apa yang sudah saya jelaskan tadi dari beberapa ayat-ayat yang bisa dikorelasikan dari Al-Mulk ayat 5 yo sampean catat mang Al-Mulk ayat 5, As-Saffat ayat 6 sampai 10 iku manfaate An-Najmut Tsaqib manfaate lentang sing murup-murup bintang yang bercahaya yang berpijar iku ana 3 manfaat. Siji sebagai hiasan az-zinatus sama hiasan langit. Nomor 2 alat pelempar setan ar-rujumus syayatin alat pelempar setan. Nomor 3 apa? Sebagai alat penunjuk arah. Dalile ana endi? Ayat yang berhubungan dengan itu ana endi? Sampean catat Al-An'am 97. Ayat 97. Ini berhubungan dengan manfaat yang ketiga sebagai penunjuk arah. Unine ya apa Al-An'am ayat 97 wa huwallati ja'ala lakumun nujuma ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi dzulumatil barri wal bahr dan dialah Allah yang menjadikan bintang-bintang bagimu. Gusti Allah iku ndadekake lentang menjadikan bulan iku kanggone litahtadu biha fi dzulumatil bahri wal bahr untuk menjadikan petunjuk arah di laut maupun di daratan. Sampai takok nelayan-nelayan dari mulai dulu zaman dahulu sampai jangan nek ndelok arah itu acuane apa dalam ilmu astronomi? Bintang. Sampai tahu kesasar nang jero alas? Gak tahu? Tahu tak gak? Iku alat yang pertama yang bisa digunakan adalah memandang bintang sebagai penunjuk arah. Syaratnya kudu iso maca arah. Mangkane ayat 97 teko surat Al-An'am iku mang ditutup qad fassalnal ayati liqaumi ya'lamun.
yakti teman-teman iku mang dadi tanda-tanda Gusti Allah kang gedhe kanggone wong-wong sing ngaweruhi, yang mengetahui ilmunya tentunya. Sing ngeruh ilmu tentang perbintangan atau astronomi. Wis, ngene. Iki sebagai kajian pengembang yang bisa kita interpretasikan, kita kembangkan ya. Kalau kita hubungkan dengan reality konteks yang sekarang dalam kajian kontemporer, an-najmu tsaqib iki mewakili hukum fisika ya. Sampai nanti bisa kembangkan pembahasan an-najmu tsaqib ini dengan hukum fisika yang namanya luminositas. Sampai bisa korelasikan di situ sebagai kajian ilmiahnya. Luminositas, hukum luminositas. Hukum luminositas ini hukum yang dipakai dalam keilmuan astronomi, hukum fisika ini. Apa hukum luminositas itu? Ini energi yang dimuntahkan dan dipancarkan ke berbagai penjuru oleh benda langit. Dalam tanda kutip yaiku mang bintang, atakib. Sing jenenge atakib iku nek dalam ilmu fisika itu istilahé siji. Yaiku mang istilahé luminositas. Luminositas yaiku mang jumlah energi yang dipancarkan oleh sebuah benda langit ke segala arah per satuan waktu. Ngono. Satuane nek luminositas iku watt per detik. Sampeyan bisa kembangkan itu kajiannya, ada di beberapa jurnal-jurnal ilmiah. Kemarin saya ketemukan mengenai an-najmu tsaqib ini di jurnal ilmiah di UIN, Universitas Islam Negeri Makassar. Di websitenya ada. Juga di websitenya Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran, STIA. Lanjut ke ayat berikutnya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Tidak ada satu jiwa pun pada diri manusia melainkan ada penjaganya. Lho. Ya apa maksudnya? Awak iki ana sing njaga ta. Duwe kodam ta. Ngono duwe kodam ta wae. Nek jare wong ahli klinik kan ngono ya. Lu awakmu iki ana sing njogo. Singa gedhe. Kadang-kadang ngono. Ya mbok iku ngaspo apa gak, mbok iku temenan apa gak paham. Lu mburimu iki ana sing njogo. Wong tuwek rambute gondrong. Dudu ngono maksude. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Dudu ngono maksude. Maksudnya apa nek jarene Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir, yaitu sesungguhnya pada setiap diri terdapat malaikat yang menjaganya, yang ditugaskan oleh Allah agar melindunginya dari berbagai bencana dan penyakit. Semakna dengan apa yang disebutkan oleh firman Allah di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Lahu muaqibatun mim baini yadaihi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Bagi manusia itu ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran bergantian. Ya Pak Dewi ditutno malaikat. Berarti menungso iku sak jos-jose makhluk. Wong sing ngetutno ae malah malaikat. Lah kok awak dhewe iki sing wis cetha-cetha ditutno malaikat, lah kok diturunkan derajatnya dengan isu-isu klenik. Menungso awakmu dituti kodammu ula gede.
Lah wong awak dhewe ku asale wis ditutno malaikat, lha apa mbok ganti ceritane ambek ditutno ula gedhe. Turun derajat lan menungso iki. Awak dhewe iki wis dimulyakno Gusti Allah. Dengan kekuasaan Gusti Allah, kita ini dijaga oleh malaikat-malaikat Allah. Nek jari Imam At-Tabari, fatakwilul kalam idan in kullu nafsin 'alaiha hafid min rabbiha yakhfidhu 'amalaha wa yuhsi 'alaiha ma taksibu min khairin aw syarrin. Jari Imam At-Tabari iku maka sesungguhnya setiap jiwa itu memiliki penjaga dari Tuhan, dari Allah yang memelihara pekerjaannya, yang menghitung amal perbuatannya, baik perbuatan baik ataupun buruk. Nah, jadi tafsir ayat sing unine ing kullu nafsin lamma 'alaiha hafid iku ana loro cah. Setiap jiwa ada penjaganya, itu tafsirnya ono loro, ada dua pemahaman. Yang pertama dijaga oleh para malaikat, yang acuan dasarnya tadi pada surat Ar-Ra'd ayat 11. Yang kedua tafsirnya bahwa Allah yang dimaksud dengan kullu nafsin lamma 'alaiha hafid itu maksudnya bahwa amal manusia itu dijaga oleh Allah. Setiap amal perbuatan manusia baik ataupun buruk itu dijaga oleh sistem Allah yang tertulis fi lauhim mahfuz. Bahkan di dalam surat yang lain dijelaskan kitabum marqum, kitab sing ono nomor-nomere, kitab yang nek bahasane wong saiki kitabum marqum, kitab sing terverifikasi. HP sampean ono verifikasine nomor kagak ono. Lah iku metode iku, rumus sing koyo ngono iku wis diterapne Gusti Allah ket buyen wis disampaikno 1400 tahun kepungkur. Awak dhewe iku mek ngenut alur uripe tatanane sing wis ditata karo Gusti Allah. Selanjutnya fal yang duril insanu mimma khuliq. Fal yang dur moko supaya ningali sira, moko supaya merhatekno sira. Sapa al insanu? Asing jenenge al insan iku kongkon merhatekno karo Gusti Allah. Iku fal yang duril, iku sampean keluwengi. Fal yang duril sampean keluwengi. Fal yang angin. Iki lame, iki lam amr. Lam amr iku lam perintah. Ngono. Berarti kata memperhatikan itu kata yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Kita itu benar-benar disuruh memperhatikan. Memperhatikan sing ya apa? Mimma khuliq, dari apakah dia diciptakan. Teko apa sih al insan iku digawe? Menungso iku digawe teko bahan baku apa sih? Ngono lho. Cetone ngono. Menurut Imam Ibnu Katsir ini menunjukkan betapa kuasanya Allah tentang kejadian manusia yang sebelumnya juga dibahas mengenai makhluk Allah yang lain berupa as-sama, al-tariq, an-nujum, as-sakib. Dadi sing digawe Gusti Allah iku makhluk-makhluk sing hebat-hebat. Kabeh iku krana kudrahe Gusti Allah, iradahe Gusti Allah. Loh, nalika Allah iso gawe, Allah ya iso balekno, kaya pembahasan sing wingi. Iku pun dikorelasikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam surat Ar-Rum ayat 17, wa huwallazi yabda'ul khalaq tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaihi, dan dialah yang menciptakan manusia dari permulaan kemudian menghidupkannya kembali
dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah bagi Allah. Gampang kayak ngono-ngono iku lho gampang. Cina, Jepang padha gawe robot sing persis kayak menungso, tapi yo gak kayak menungso. Kayak ae lho gak apa maning madani. Sampeyan ngerti sex toys itu? Robot seks itu lho. Lah wayu-wayu Jepang padha gawe robot seks. Mangkane wong Jepang ku akeh sing gak rabi. Wong lanang-lanang isih joko-joko wis duwe dhuwit wis nyambut gawe, uripe wis enak. Wong Jepang padha gak rabi. Soale apa jarene eman. Biaya urip larang tak pangan dhewe kok. Lah tibane apa untuk memuaskan hasrat dan nafsu seksual mereka tuku robot sex toys. Dadi robot ku wayu-wayu. Yo koyo wong wedok temen nek koyo gak temen. Ya iku sing dijimat. Lah ngono ku lho morale menungso sampai sak ngono. Ya apa Gusti Allah gak muring-muring, ya apa Jepang gak diluk-diluk gempa wong koyo ngono. Menurut tafsir Jalalain, Imam Al-Jalalain mengatakan fal yang duril insanu, kata fal yang duril insanu itu bermakna nadhara iktibar. Kita ini disuruh benar-benar memperhatikan. Yang memperhatikan itu harus dibarengi dengan sebuah pelajaran yang dapat kita ambil. Ngono cak. Sedangkan arti mimma khuliq itu bermakna min ayyi syai'in. Kedadeane menungso iku digawe saka apa sih? Dari hal sesuatu yang bagaimana sih? Ngono. Menurut Imam Jalalain. Lho tibane dijelasno dhewe karo Al-Qur'an karo Gusti Allah ning ayat berikute. Khulika den dadekake min saka saking main banyu dafik kang muncrat. Menungso iku tibake digawe saka banyu dari air yang terpancar. Ma'in dafik. Jarane Imam Jalalain di dalam tafsir Al-Jalalain, di indifaqin mirrajul wal mar'ah fir rahimiha. Maknane khuliqa mimma indafik, ma indafik iku ngene ya. Dia diciptakan dari air yang terpancar, maksudnya yakni yang dipancarkan oleh laki-laki ke dalam rahim wanita. Sedangkan menurut Imam Al-Tabari dalam tafsirnya juga menurut menurut Al-Mufarras itu sama, sependapat. Wa ma'ani dafik, maknane dafik itu khariju bi quwwah wa sur'ah wa ashhuru annahu yaqul ala nutfatir rijal. Sing diarani dafik mimmain dafik, banyu sing terpancar, banyu sing muncrat iku air yang keluarnya itu dengan kuat dan deras. Bi quwwati wa sur'ah, cepet, serut ngono. Kuat, tekanannya kuat. Umumnya hal koyok ngene iki, pembahasan koyok ngene iki mengacu pada spermanya laki-laki. Nah, bahasa arek saiki sing rada serono mimma indafik, dafik bermakna cerot. Lho ngono gampange pengertian lho ya. Dafik iku cerot, cerut. Bi quwwah wa sur'ah. Kan gak mungkin uang sing wis ereksi, orang laki-laki yang nafsunya sudah memuncak iku mek curut, gak mungkin. Nah, sperma sing sehat iku sing ditokno kuwah basur. Ngono. Laki sing jantan iku ya sing ketika berhubungan intim mampu mencapai klimaks dengan bikuwah wasur'ah.
Iki gak serono, iki ngaji temen cah. Iki ono dasare lho yo. Nah, ayat berikutnya khuliqa mimma indafik iku diteruskan yakhruju mim bainis sulbi wat taraib. Janjane sakjane ini sebuah ilustrasi tentang teknis proses terjadinya atau dalam penciptaan manusia. Menungso iku mang dijelasno. Awak dhewe kongkon merhatekno teman-teman kedadiane menungso iku perintah Gusti Allah. Sing perintah Gusti Allah iku mang mengarah pada penciptaan manusia itu sebenarnya berasal dari air yang terpancar ke dalam rahim wanita. Yang air itu yakhruju mim bainis sulbi wat taraib. Yakhruju metune iku mau min saka bainis sulbi ing antarane sulbi tulang sulbi. Iki tulang sulbi. Ini perhatian, itu tulang sulbi. Wat taraib tulang dada. Tulang dada. Nek bahasa Ibnu Abbas mengenai at-taraib iku taraibul mar'ah. Letaknya iku kene lho rek, letak sampean sing wedok-wedok nek gawe kalung ana gandule to. Ana gandule ada liontinnya. Iku biasanya nang kene. Nah, kene. Tengah-tengah. Nah, ini tulang dada. Maka korelasi ayatnya sampean bisa ketemukan dalam Al-Insan ayat 2. Ayat 2. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj. Menungso iku den dadekake diciptakno saka setetes sperma, setetes mani. Setetes mani min nutfatin amsaj yang bercampur. Lho, memang wis tegas to, cetha to, dijelasno ambek ayat iki. Sing bercampur antara sperma ambek ovum, sel telurnya wanita. Lah nek sing lanang iku mimbaini sulbi, nek wedok min taraib. Nah, di dalam tafsir Al-Azhar ini juga berhubungan, kata Buya Hamka menjelaskan bahwasanya yang berhubungan dengan sulbi wa taraib itu juga ada hubungannya dengan proses psikologi manusia. Lapo Quran kok ngomong at-taraib. Nah, itu ditafsiri di dalam tafsir Al-Azhar karena siji, iki gak serono, iki tafsir teman-teman tafsir siji. Wong wedok iku di tulang dadanya kiwa tengene ana sing jenenge susu. Nah, ini faktor yang mengakibatkan atau salah satu faktor yang menjadi penyebab terangsangnya laki-laki. Ngono lho, Cah. Nek jare Al-Mufarras ngene, annaha idamus sudur allati baina taraqawata ini wasadiya ini wa wasamuhu bi anna maudhu al-qilada minal mar'a. Sing diarani at-taraib iku tulang dodo yang berada di antara tulang selangkah. Iki lho tulang selangkah iku mencungul iki lho, Cah, ngrasakno dhewe. Nang pundakmu iki sing bagian ngarep iki ana pencungu loro sih. Iki jenenge tulang selangkah. Di antara itu, nah berarti kene tengah-tengah. Tuh, iki taraib tekok kene. Lanjutnya ayat nomor 8, innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah benar-benar berkuasa untuk mengembalikannya hidup sesudah mati. Iku globale maknane ngono. Dadi Allah iku kuwasa, Cah. Wis Allah iku mbangun makhluk, gawe makhluk sing hebat-hebat. Makhluk hebat-hebat iku mau dijaga karo Gusti Allah dengan malaikat-malaikat yang mulia. Terus awak dhewe diceritani kedadeane.
Koyok-koyok ngene cah, koyok-koyok ngene cah. Di dalam At-Thariq tadi dijelaskan sesuatu yang mulia tentang as-sama, tentang al-buruj, tentang an-nujum, kejadian manusia tiba-tiba merendahkan kita. Iku tandane awak dhewe iku walaupun diberikan banyak fadilah oleh Allah gak oleh sumbung. Awak dhewe iku teko barang sing sak cerot ngono lho. Cerot iki mangko yo kadang-kadang mbok kelelerno. Wis pahamono dhewe. Balanang bae wedok. Ya kok gak iki ngaji cethok. Iya kan? Ngaji ana dasare apa gak? Ono. Awak iki tak baleni maneh yo. Awak dhewe iki teko barang sak crot. Gak oleh sombong. Lah wong barang sak crot iki mah ya kadang-kadang mbok klelerno lho. Artinya kita ini terbuat dari sesuatu yang hina. Kok sik sempet-sempete sombong lho. Kudune awak dhewe iki isin. Ngono lho. Kita ini dari sesuatu yang terpancar. Loh Allah kaya ngono iku kuwasa cah. La qadir kuwasa. Sampeyan dijaga malaikat ya. Sampeyan dijaga malaikat. Wayahe blai gak sida blai, soalé wis ditetepno. Arek iki dina Senin tiba. Wis cetha-cetha tiba. Sampeyan mungkin punya ilmu untuk mengindikasi diri sampeyan akan jatuh. Sampeyan berikhtiar dengan sesuatu hal yang mengakibatkan sampeyan gak jatuh. Lah nek wis ditulis jatuh, ya tetap jatuh. Sampeyan tidak bisa merubah sistem. Iku yo maknane dijogo, sistem itu terjaga. Hidup ini ada sistemnya masing-masing. Apa kipas mubeng iku akhirnya hasilnya ISIS. Ono sistemnya sampean pelajari ning fisika. Apa pesawat terbang kok masih yo antep kok iso mulu. Lho iku ana sistem hukum alam sing didadekno karo Gusti Allah. Awak dhewe iku mek tinggal mengambil ibrah, manfaat, pelajaran dari segala hal itu. Terus selanjutnya ayat yauma tubla sarair, pada hari ditampakkan segala rahasia. Tubla iku makna asale sampean garis bawahi. Tubla iku mas dari balak. Balak iku balak, musibah. Dadi kuwabeh jange iku yaumatu belasarair, yaumatu belaiku tafsire dina kiamat. Jange dina kiamat iku bakal dibuka kabeh rahasia-rahasia sing sampean pendem, sing sampean simpen. Sampean tahu ngutil, sampean tahu ngelelerno barang sak crot. Iku kebuka kuwabeh. Buka kuwabeh. Buka kuwabeh. Rahasia-rahasia sampean sing sampean tutupi, amal-amal sampean sing gak ketok kabeh jange dibuka kabeh rahasia-rahasia. Nah, waktunya tinggal sedikit. Kita tutup di ayat 10. Fama lahu min quwwati wala nasir, maka sekali-kali tidak ada bagi manusia itu satu kekuatan pun di dalam dirinya dan tidak pula penolong. Gak ono sing nulung cah, sing nulung iku mek kodrate Gusti Allah, kuasane Gusti Allah. Wis muga-muga ngaji iki manfaat kanggo awak dhewe, manfaat kanggo masyarakat, manfaat kanggo awak depanmu kabeh, masa depanmu kabeh. Masa depannya masyarakatmu kabeh. Wis sinau sing temen iku dilalar maneh, dilalar terus dasar-dasar tambahan itu tadi dibuka maneh. Wis kurane sing akeh nek ana keliru, salah kata, salah ucap, barangkali ada yang kurang itu dari kekurangan diri saya sendiri. Kita tutup dengan kafarah majelis. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq.
fastabiqul khairat wa ya rabbi sholli ala nabiyyina Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.